Pemprov Lampung tengah menyiapkan kehadiran 400 unit taksi online berbasis kendaraan listrik yang akan beroperasi di Kota Bandar Lampung. Sedangkan untuk pengujian KIR kendaraan listrik masih harus dilakukan di luar daerah karena keterbatasan fasilitas uji di Lampung. Kepala UPT KIR, Dinas Perhubungan atau Disub Kota Bandar Lampung, Andi Koenang, mengatakan bahwa pada prinsipnya seluruh kendaraan yang beroperasi di jalan raya wajib menjalani uji KIR, termasuk mobil listrik. Keunggulan kendaraan listrik terletak pada aspek ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang. Meski demikian, kewajiban uji kelayakan jalan tetap berlaku. Saat ini, UPT KIR di Sub Bandar Lampung hanya memfasilitasi pendaftaran dan pendataan kendaraan listrik. Untuk proses pengujian fisik, pemilik kendaraan harus memilih balai uji yang sudah memiliki peralatan khusus kendaraan listrik seperti di Jakarta. Selanjutnya, pihaknya akan mendata jumlah kendaraan listrik yang akan beroperasi di Bandar Lampung. Kemudian pengadaan alat uji kendaraan listrik membutuhkan biaya besar. Selain itu, jumlah kendaraan listrik di Bandar Lampung saat ini masih terbatas sehingga belum menjadi prioritas pengadaan alat. Unit mobil listrik nih Pak. Nah kalau untuk di kita sendiri pengujiannya seperti apa? Apakah di UPT KIR kita atau di daerah lain gitu Pak? Jadi gini, untuk pengadaan transportasi umum jenis bahan bakar listrik, memang pengujiannya sebaiknya memang di Kota Bandar Lampung. Tapi mengingat aturan tentang pengujian mobil listrik itu bahan bakar listrik dan alat-alat pengujian mobil listrik itu kita belum memiliki, maka kita hanya mengeluarkan izin administrasinya aja, seperti pendaftarannya, nomor ujinya. Nanti paling kita akan rekomendasikan nomor ujinya yang paling enak mungkin di Jakarta ya, di Jakarta. Tapi kalau ke depan seumpamanya sektor transportasi dengan bahan bakar listrik ini bisa berkembang di Kota Bandar Lampung, ya mungkin kita akan melakukan perubahan aturan di situ pembelian alatnya. Apalagi kalau untuk pembelian alat mobil listrik ini enggak semahal atau selengkap harus mobil ini, karena dia itu ada tambahan. Pada dasarnya pengujian mobil listrik itu sama dengan pengujian mobil bahan bakar diesel ataupun bensin. Cuman ada beberapa komponen yang menggunakan alat-alat untuk listrik. Nah, itulah yang harus kita adakan. Makanya kenapa kita tidak mengadakan pengujian listrik, karena pertama aturannya kita belum ada, kedua alat-alatnya belum ada. Jadi kalau alat-alatnya tidak ada, kita melakukan pengujian otomatis kan, nah dia termasuk hasilnya nanti nggak valid, ya kan, maka kita arahkan ke luar dulu. Tapi kalau dia nanti kendaraan listrik bisa berkembang dan bisa maju, ya otomatis lah kita akan adakan. Pasti Bu Wali juga, Pak mungkin ya pasti langsung mengadakan alat itu. Berarti kita ngajuin ke pemerintah kota ya Pak ya untuk pengadaan fasilitas? Ya, kalau sekiranya transportasi dengan bahan bakar listrik ini bisa berkembang. Kalau untuk pendataan sendiri Pak yang udah masuk ke kita untuk diuji ke Jakarta sendiri berapa Pak? Oh, kalau untuk mobil listrik yang didata dan terdekat Jakarta kan belum ada. Memang dari yang pemerintah provinsi atau Kota Bandar Lampung juga memang belum jelas ketentuannya. Baru wacananya sekitar 400 unit, katanya malah 500 unit. Kan kita belum jelas juga. Ya kita hanya menunggulah ya. Kira-kira memang kalau pas saat mereka hadir dan minta diuji dan kita data dulu, baru kita bisa. Kalau untuk ini Pak, setelah dari Jakarta pengujian gitu, kita ada pengawasan juga nggak sih Pak nantinya? Oh ya jelas ya kan, ya, pengawasan kirnya ya mungkin ya. Nanti mungkin dilihat ya kan, bentuk pengawasannya seperti apa ya, mungkin dilihat dalam izinnya nanti kan. Angkutan ini pasti berbasiskan izin trayek segala macam. Nanti dalam perlengkapan izin itu kan untuk dia perpanjang atau apa kan pasti dilihat kiranya mati atau enggak gitu. Itu paling itu seperti itu. Kita ngawasin seperti itunya ya Pak ya? Iya. Oke. Tapi kalau ini Pak kan di Bandar Lampung sendiri kan udah banyak tuh mobil-mobil listrik yang masuk, kayak yang pribadi kayak gitu. Ya. Itu kita gimana Pak? Itu kan gini ya. Kalau pada dasarnya mobil listrik yang ada saat ini itu untuk ke
konsumsi pribadi kan, artinya untuk keluarga. Jadi bukan untuk usaha atau bukan untuk transportasi umum. Saat ini KIR itu hanya melayani mobil-mobil itu yang bersifat transportasi umum atau mobil niaga. Itu aja. Oke. Harapannya sendiri Pak untuk pemerintah Pak ke depannya terkait mobil listrik ini? Oh, kalau harapan saya mah sangat menyambut baik. Kenapa? Pertama, mobil listrik itu yang pasti ramah lingkungan. Dia tidak ada polusinya karena bahan bakarnya listrik. Dia tidak ada emisi yang keluar ya. Yang kedua, dengan adanya transportasi umum ini yang berbasiskan listrik ini, siapa tahu kan artinya ke depan Kota Bandar Lampung bisa berkembang dan lebih maju lagi karena kita memiliki transportasi umum, ya kan? Karena saat ini transportasi umum kita yang ada ya masih seperti ini, ya kan? Mungkin dengan adanya mobil listrik masuk ke Kota Bandar Lampung, ke depannya transportasi kita bisa lebih maju, kota kita bisa lebih maju itu. Rencana pengoperasian 400 unit taksi listrik di Bandar Lampung menjadi langkah awal transformasi transportasi ramah lingkungan di Provinsi Lampung. Kehadiran armada ini diharapkan mampu mengurangi emisi kendaraan serta mendukung Program Nasional Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai. Disub juga akan memastikan meskipun pengujian dilakukan di luar daerah, aspek keselamatan dan kelayakan operasional kendaraan tetap menjadi prioritas sebelum armada taksi listrik tersebut resmi mengaspal di Bandar Lampung.